Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur sebab di kesempatan ini sekali lagi kita diundang Tuhan untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu mari kita serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan dengan kita berdoa. Saudara, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan yang indah ini Tuhan kembali berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami di awal sampai pada akhirnya, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau berbicara Tuhan dan Engkau mengajak kami dan mengajar kami bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa doa yang harusnya kita naikkan adalah Tuhan jadikan aku indah. Sebelum kita mendoakan orang lain, Saudara. Sebelum kita mendoakan apapun yang ada di dalam pikiran dan apa yang menjadi kerinduan kita. Bagi orang lain, bagi anak kita, istri kita, suami kita, ataupun usaha kita, pekerjaan kita. Lebih dulu kita mendoakan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita dilayakan. Supaya kita indah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pujian yang pertama ini biarlah menjadi doa kita. Jadikan aku indah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Di dalam kehidupan ini banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Belum apa-apa sudah kecewa, sudah merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Sebabnya dunia makin hari saudara makin terpuruk dan terus terpuruk. Tetapi bagi orang Kristen, kita punya Tuhan yang besar. Kita ditebus Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Kita bagaikan anak panah saudara di tangan pahlawan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Sebab kita sedang tidak berjalan sendiri, kita tidak berdiri sendiri. Tuhan beserta dengan saudara dan Tuhan beserta dengan saya. Jikalau Dia ada bersama kita, maka harusnya saudara dan saya tidak ada kata menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala kita dan kita satukan hati kita, kita mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita agar firman Tuhan menjadi ya dan amin, menjadi sebuah rema di dalam kita melakukan setiap tindakan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita pikirkan agar jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh Tuhan menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami. Agar kami mengerti benar apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Agar kami bisa melakukan yang terbaik dan terus yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Bicaralah Tuhan, kami semuanya sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 127 Saudara ayat 4.
Mazmur 127 ayat 4 berada di dalam perjanjian lama. Saudara, saya mengajak kita membuka ayatnya yang keempat. Satu ayat saja yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian yang penting di dalam kita melanjutkan kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap diam atau mengikuti arus, kita semuanya sudah mengerti apa arti dari diam dan mengikuti arus di dalam kehidupan ini, adalah permasalahan anak-anak muda pada hari ini. Spiritualitas mereka dan juga saudara, dunia memaksa mereka berkarya, menjadi berhasil secara materi, secara pengetahuan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya bertanya pada anak-anak muda pada hari ini, apa cita-citamu, apa yang engkau mimpikan, apa yang engkau rindukan, selalu berkata menjadi seorang yang kaya, Gracie Rich. Istilah di zaman sekarang ini, saudara. Mereka memilih menajamkan diri mereka dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang menjadi priority, menjadi sebuah prioritas di dalam hidup mereka. Dan mereka tidak peduli kepada yang lain, mereka mempedulikan hal itu. Bukan cuma anak muda, tetapi banyak orang tua yang sedang berpikir, kalau anaknya menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya, saudara, hidupnya pasti bahagia. Sehingga banyak orang tua kemudian sibuk memikirkan hal itu, melupakan apa yang namanya spiritualitas di dalam kehidupan anaknya. Hal-hal rohani dikemanakan, saudara. Sebagian anak muda menyadari pentingnya rohani. Tetapi bagi mereka seringkali berkata, nanti dululah. Umur saya masih panjang, berikutlah. Mereka lupa ketika mereka terjebak di dalam rutinitas kekayaan saudara, saya cari tidak akan habis. Bahkan jabatan saudara sudah dapatkan akan sirna kembali, saudara cari lagi, nanti kemudian turun jabatan, saudara cari lagi, begitu terus di dalam hidup kita. Sehingga gereja-gereja selalu nampak sepi, saudara, anak muda. Entah pemuda, remaja, pada kemana. Kecuali gereja-gereja tertentu yang menyajikan lampu-lampu yang banyak. Jadi bukan cuma anak muda yang terseret dan terjebak di dalam dunia ini, tetapi juga banyak gereja-gereja menawarkan kerlap-kerlip lampu dengan sebuah tujuan menarik anak muda, memindahkan saudara tempat disko ke dalam gereja. Saudara, firman Tuhan kadang-kadang kalah menarik dengan puji-pujian. Pada center fellowship kekristenan itu adalah firman Tuhan. Pusat daripada ibadah itu, saudara, adalah firman Tuhan. Gereja mencoba menangkap selera, tetapi waspada. Perlu kita membaca perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan tujuan gereja menjadikan umatnya bertumbuh secara spiritualitas, pengenalan akan firman, dan juga mengerti Alkitab itu. Itulah sebabnya Mazmur mengingatkan kita dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Hati-hati, perlu diluruskan dan ditajamkan hidup saudara dan saya. Itu poin pertama, saudara. Bahwa orang Kristen memiliki pribadi yang harus ditajamkan, harus selalu diluruskan agar kita bisa melesat dengan baik. Suatu hari ada seorang yang melamar pekerjaan menjadi penebang pohon. Waktu itu belum ada listrik. Mereka pakai kapak, saudara. Ketika mereka mengapak pohon dan satu pohon, dua pohon, tiga pohon, orang ini berhasil dengan begitu baik. Tetapi lama-kelamaan, saudara, ketika banyak orang mulai masuk kerja, tiba-tiba dia dipanggil oleh mandornya dan diberhentikan kerja. Dia protes kepada mandor itu, berkata, saya lebih pagi datang dan lebih sore pulang. Saya juga orang yang rajin, tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saya dipecat, yang lain tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mandornya berkata, memang betul kamu datang lebih pagi dan pulang lebih sore daripada yang lain. Tetapi jumlah pohon yang kamu tebang jauh lebih sedikit daripada mereka semuanya. Saudara tahu apa penyebabnya? Dia bekerja dan bekerja terus, saudara. Dia orang yang rajin memang, tetapi dia tidak mengasah kapaknya. Sedangkan yang lain lebih telat 1-2 jam daripada orang itu, dan pulang lebih cepat daripada orang itu, supaya mereka tetap bisa mengasah kapaknya tajam, agar efektif di dalam pekerjaannya. Saudara,
Itulah kadang-kadang yang menjadi ciri khas kerohanian saudara dan saya. Kita bekerja melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan kita di luar gereja, kita ada di kantor, kita dimanapun. Tetapi spiritualitas kita apakah tumpul atau tajam? Apakah kita memikirkan tentang hari kematian kita atau kita cuma tahu hari kelahiran kita dan kita mempedulikan hari kesuksesan kita tanpa mempedulikan di mana dan apa yang harus saya berikan sebagai mengerjakan keselamatan saya? Itu kata Paulus, saudara. Saudara menajamkan hati, menajamkan pikiran, spiritualitas tidak dapat di bangku kuliah. Saudara tidak dapat dimanapun kecuali saudara bisa mendapatkannya di dalam refleksi kehidupan kita yang kita lakukan di dalam hidup ini. Bicara tentang penajaman karakter saudara adalah bicara tentang sebuah pertanyaan berapa dalam saudara dan saya mengenal Tuhan. Itu penting sekali. Sebab pengenalan kita akan Tuhan itulah yang menajamkan kehidupan spiritualitas kita. Mengenal Tuhan ada 3 cara. Yang pertama, relasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Mencintai Tuhan karena kita kenal siapa Dia. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, itu adalah relasi mengenal akan Tuhan dan mengenal apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Feedback daripada semua itu yang ketiga adalah menghidupi firman di dalam keseharian kehidupan kita, saudara. Untuk menajamkan kepedulian kita, menajamkan niat kita, menajamkan kerinduan yang kita wujud nyatakan melalui tindakan kita. Saudara, Matius 4 ayat 4 dikatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara tahu konteks bagian ini, Matius ini. Ketika iblis datang pada Yesus dan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Yesus di dalam kondisi lapar, lalu kemudian iblis mencoba Yesus berkata, berubahlah batu itu jadi roti dan makanlah. You kan berkuasa. Lalu Tuhan berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ada keseimbangan di sini antara Anda sibuk dengan hidup beribadah saudara. Anda bekerja dan juga melayani di dalam gereja Tuhan. Anda bekerja sambil melayani di dalam pekerjaan itu. Saudara, ada keseimbangan di sini. Karya dunia itu tidak salah, tetapi karya Allah di dalam hidup saudara itu yang harus menjadi utama di dalam hidup kita. Saudara, pemazmur mengatakan anak panah perlu tajam. Karena tanpa ketajaman maka sehebat apapun saudara di dalam dunia ini, saudara adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Banyak orang, saudara, lebih sukses daripada saudara. Banyak orang mungkin lebih hebat daripada kita. Dulu ada filosofi mengatakan di atas langit masih ada langit. Di atas langit itu masih ada lagi langit. Dan tidak terhingga dan tidak terbatas. Sebenarnya itulah makna daripada peribahasa itu. Artinya, saudara, bahwa sehebat apapun saudara, saudara pasti berada di dalam situasi yang ada lebih tinggi daripada saudara. Tetapi saudara tahu bahwa hidup siapapun, sehebat apapun, memiliki titik-titik kelemahan di dalam hidupnya yang paling dalam. Saudara bertahan pada 1-2 situasi, tetapi situasi ketiga mungkin tidak. Saudara dihantam dari kiri kanan, saudara tidak goyang sama sekali, saudara kuat bertahan. Tetapi kalau dihantam dari belakang, saudara mungkin saudara sudah terpuruk dan jatuh. 11 bulan yang lalu, seorang Hong Kong yang kaya, itu bunuh diri di China dengan melompat dari gedung yang tinggi. Dia punya holding yang besar, saudara, tetapi bangkrut. Dan dia tidak kuat menahan rasa malu dan tekanan yang luar biasa, dan dia mengakhiri hidupnya. Saudara, relasi dengan mamon tidak akan membuat saudara tajam. Relasi saudara dan saya dengan apapun yang bersifat fana tidak akan membuat kita kuat. Kita menjadi manusia yang rapuh di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudara dan saya perlu ditajamkan dengan firman. Tetap membaca firman, belajar firman, mengenal Tuhan lewat firman. Dan melakukan firman itu di dalam hidup saudara. Berdoa sebagai nafas kehidupan kita. Makin banyak saudara dan saya berdoa,
paru-paru kita makin memompa dengan baik, dan kehidupan kita, doa itu nafas orang Kristen yang membawa kita mengenal kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara, setelah tajam, saudara perlu diarahkan. Tuhan mengarahkan panah itu bukan sembarang arah, tetapi arah yang tepat untuk menembus satu titik yang paling tepat. Apa yang saudara tahu melalui firman Tuhan, perlu kaca pembesar untuk melihat kata kunci. Saudara, ketika kita baca Alkitab bolak-balik, yang penting bukan hanya menghitung berapa kali saya sudah baca Alkitab. Lalu saudara banggakan hal itu, saya sudah baca berkali-kali, saya begini. Tetapi apa saudara yang kita dapat dari firman yang kita baca itu? Perlu kaca pembesar yang kita sebut sebagai fokus. Sebuah sasaran yang tepat, sebuah pengertian yang benar, tujuan di dalam baca Alkitab untuk menemukan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah pribadi yang paling penting yang harus saudara dan saya temukan di dalam pembacaan Alkitab. Ada seorang anak yang setiap hari rajin ibadah ke gereja, saudara. Lalu suatu hari ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini aku tidak mau datang lagi ke gereja." Ayahnya kaget setengah mati. "Kenapa? Kenapa kamu tidak mau datang ke gereja? Nah, ada apa dengan gereja?" Lalu anak ini menceritakan ayahnya bahwa saya melihat banyak orang-orang Kristen yang tidak rohani. Membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, ributi pekerjaan orang lain, dan lain sebagainya. Dan memang benar, saudara, kalau lihat kehidupan bergereja, bukankah ketika banyak orang sibuk bekerja, ada suara-suara pembisik-pembisik yang tidak benar. Ada fitnah-fitnah yang dilayangkan bagi saudara. Ada gangguan-gangguan suara iblis yang memakai orang Kristen yang lain, saudara. Dan mereka terpengaruh, bahkan Yesus di dalam pelayanan menegur Petrus, "Hai kamu iblis, enyala dari hadapanku." Bayangkan Yesus saja seperti itu. Anak muda ini kecewa terhadap orang-orang di gereja. Dia berkata, orang gereja justru menjadi batu sandungan yang tidak jadi berkat bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayahnya menjawab dengan bijak dan santai. Dia berkata, "Okelah, saya akan mengizinkan kamu tidak ke gereja, tetapi harus lakukan satu hal. Ini gelas, bawalah ke gereja dan isilah gelas ini penuh, jangan sampai tumpah sedikit pun. Lalu kelilingilah gereja yang besar itu." Saudara, anak ini heran, apa susahnya sih? Maka anak ini membawa gelas itu ke gereja, mengisi gelas itu dengan air. Dan ketika dia mengisi gelas itu dengan air, dia mulai berjalan mengitari dengan fokus konsentrasi yang tinggi supaya air itu tidak jatuh, tidak menetes, lalu kemudian ke tanah. Saudara, dia fokus dan dia berjalan terus sambil melihat gelas itu. Begitu sampai memang benar tidak ada satu pun yang menetes di tanah. Betapa bahagia dia, berkata, "Papa, aku berhasil. Tidak ada satu pun yang menetes." Lalu papanya berkata, "Siapa yang kamu lewati?" Dia berkata, "Saya tidak lihat yang lain. Saya fokus kepada gelas ini supaya tidak menetes, Papa." "Apa yang kamu dengarkan ketika mereka berbicara?" "Saya sudah tidak mendengarkan, Papa. Saya fokus kepada gelas ini." "Lalu waktu kamu lewat, apakah ada yang bermain handphone?" "Saya tidak melihatnya, Ayah, karena saya fokus pada gelas ini." Lalu ayahnya berkata, "Itulah ibadah. Jangan dengarkan kiri kananmu, tetapi arahkanlah matamu kepada Kristus. Fokuslah, jangan terpengaruh dengan orang lain, tetapi fokuslah, itu arah hidupmu." Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama disiratkan bahwa persiapan menyambut Mesias, dan di dalam perjanjian baru Mesias itu sudah datang. Fokus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu pribadi yang kita sebut sebagai Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan masyarakat, jangan pusingkan yang lain, saudara. Sebab arah kita sudah jelas. Arah mereka belum jelas, arah kita sudah jelas. Ketika mereka memiliki arah yang tidak jelas, jangan ikut, arahkan diri ke arah yang tidak jelas. Sebab kita punya tujuan yang pasti dan jelas, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang paling penting, saudara. Kita
mau sesuatu yang paling besar, kita mau sesuatu yang paling spektakuler, kita mau yang wah, saudara, ada di dalam Yesus. Sampai Paulus mengatakan apa? Ketika ku kenal Yesus, aku tidak lagi melihat ke belakang, saudara. Semuanya ku sampaikan, apapun yang ada di belakangku, proyek dunia seperti apapun, ku tinggalkan karena ku lihat Yesus adalah yang paling signifikan, yang paling penting di dalam hidupku. Saudara, apa yang paling penting di dalam hidup saudara? Itu arahmu, saudara. Kalau kita melihat harta yang paling penting, saudara, arah kita sedang salah. Kompas kita sedang salah. Kita mau ke barat tetapi kompas kita ke utara, saudara. Kita keliru. Ketika kita bergereja, saudara, fokus kita Tuhan, bukan orang-orang lain. Sehingga arah kita beribadah itu benar sekali. Apa yang diajarkan pemazmur di sini, saudara? Tetaplah berkarya di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan ini, yang berusaha menumpulkan panah hidup saudara. Tetapi saudara harus jadi berkat dengan semua kemampuan kita, karena kita adalah anak panah yang diasah Tuhan, yang mau diasah Tuhan supaya tajam, agar kita melesat dengan baik dan kita menancap dengan baik pada arah yang benar, yaitu tetap melesat dengan baik. Susah-susah. Karena ketika arahnya pun benar, harus hitung kecepatan angin, saudara. Supaya kita bisa sampai di tujuan kita. Angin itu banyak sekali. Godaan-godaan, pencobaan-pencobaan. Tetapi jangan lihat itu semuanya. Kita lihat tangan yang memegang kita. Kita lihat luar biasa Tuhan itu. Dalam pergumulan sekalipun, kita harus tahu gua tidak tumpul, saya tidak cengeng. Tetapi saya bisa melesat dengan baik. Anak-anak muda hari ini, jangan hanya mempertajam diri saudara dengan pengetahuanmu, meninggalkan spiritualitasmu. Kedua, ini perlu keseimbangan di dalam hidupmu. Agar engkau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Sebab itulah tujuan kita diciptakan Tuhan. Tuhan memberkati supaya kita tajam dan terarah dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pemazmur sudah bicara kepada kami panjang lebar. Kami rindu menjadi anak panah yang tajam, yang melesat pada tempat dan arah yang benar. Tuhan pimpin kami selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kuat, tidak memikirkan perkara-perkara yang bisa menjauhkan kami daripada kasih setia Tuhan. Tetapi kami mau belajar setia, berkati juga keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati sesama kami. Jadikan aku indah Tuhan, yang kau pandang mulia, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati bangsa kami, supaya juga tajam bak anak panah di tangan Tuhan. Supaya Indonesia menjadi lebih baik. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku
keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada